Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Prayagi dari kelas CRMG2A, dan pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa program yang ada di ujian praktek. Ini ada 5 soal. Kita bakal bahas aja soal yang pertama. Di sini tuh soalnya itu, buatlah program menukarkan dua nilai yang diinputkan. Dimana di sini udah diberikan contohnya bahwa nilai dari bakal ada di sini nanti dua variabel, tapi hasilnya bakal ketukar gitu. Nah, jadi langsung aja kita buka ke konsol ya. Jadi untuk mengawalinya seperti biasa, kita bakal mulai dengan hashtag include iostream, di mana ini merupakan file header file header yang salah satu fungsinya adalah sebagai manajemen memori. Kemudian kita masukkan using namespace std, yang artinya library yang kita gunakan di sini merupakan library standar dari C++ itu sendiri, kayak misalnya cin, cout, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sini masukkan lagi integer main, dan kita bakal buat blok baru untuk mendeklarasikan variabel apa aja yang kita gunakan di sini. Jadi di sini kita bakal menggunakan variabelnya di sini seperti variabel a, integer, variabel a, variabel B, dan juga variabel C. Ini konsepnya sama seperti ketika kita ingin menukarkan dua buah gelas yang berisi berbeda. Tentunya kita membutuhkan gelas ketiga, di mana gelas ketiga di sini adalah si variabel C. Gitu. Jadi kita bakal tukarkan satu-satu ini dari A ke B, B ke C, lalu C ke A. Jadi kayak gitu. Hasilnya seperti itu. Nah, jadi langsung aja kita bakal masukin pesan dulu nih. Pesan, atau kita pakai cout ya. Cout. Pesan ini untuk mempermudah user untuk apa sih data yang diinginkan dari masukan yang akan kita masukkan nantinya. Jadi kita buat aja sini inputkan nilai pertama titik sama dengan, kita buat sini titik koma, kemudian kita masukkan lagi cin, di mana cin ini akan kita jadikan sebagai nilai si a, karena ketiga variabel di sini belum ada nilai sama sekali. Kita masukkan di sini a, kemudian kita buat yang satu lagi cout, inputkan nilai kedua. Nah, kemudian kita buat titik koma dan cin nilai dari si B titik koma. Nah, jangan lupa kita buat lagi di sini itu cout and line titik koma. Nah, di sini baru kita fungsikan dari prosesnya, di mana prosesnya ini kita buat satu-satu, kayak misalnya C sama dengan A, nilai si C itu sama dengan si A, kemudian nilai si A itu sama dengan si B, dan terakhir adalah nilai si B itu sama dengan nilai si C. Nah, kita buat titik koma, maka di sini hasilnya kita buat cout. Ini bakal menampilkan pesan bahwa nilai pertama adalah titik koma. Nah, sini baru kita masukkan nilai dari variabel si A, di mana nilai si variabel A tadi udah ditukar di sini di baris ke-13. Kemudian cout untuk nilai harus buat titik petik 2 kalau mau buat pesan. Nilai kedua adalah titik koma sama dengan nilai dari si B. Lalu kita buat yang titik koma, kita buat sini return 0 titik koma. Kalau misalnya kita execute dan compile and run, hasilnya maka jadi misalnya nilai pertama itu 1, nilai kedua 2, hasilnya jadi nilai pertama adalah 2, nilai kedua adalah 1. Jadi dia itu ketukar di sini. Ini kita buat inilah cout and line, jadi lebih rapi. Nah, jadi gini. Kemudian ada cara yang lain lagi, kita menggunakan pointer dan tinggal menukarkan nilai dari si variabelnya. Ini kalau misalnya kita tinggal tanpa ada ini ya, tanpa ada proses ini, kita hapus aja. Nilai di sini tinggal kita hapus aja nih. Jadi B, kemudian ini A, kita tukar. Maka itu juga udah tertukar nilainya karena kita main di cout. Tapi kalau mau pakai pointer juga bisa. Jadi kalau misalnya kita pakai pointer itu untuk variabelnya harus kita pakai tanda bintang di awalnya. Jadi kita coba aja gitu ya. Di sini void, dimana kita bakal pakai fungsi void dengan nama fungsinya itu adalah fungsi change. Kita buat aja fungsi change, dan kita bakal deklarasikan bahwa kita bakal menggunakan variabel dengan tipe datanya adalah integer,
dan kita beri nama aja itu adalah variabel A dan juga variabel B. Nah, kita tutup begini. Kemudian kita bakal buka blok lagi di mana kita membutuhkan ini kan baru ada dua variabel. Kita butuh variabel cadangan sebagai penyimpanan sementara. Jadi kita bakal deklarasikan lagi di sini itu namanya contohnya itu adalah integer tempat sementara atau kita buat aja integer sementara. Fungsinya sama seperti pada program sebelumnya si C. Kemudian kita buat sini adalah sementara nilai dari si sementara ini bakal sama dengan dari pointer nilai si A. Kemudian untuk nilai pointer A itu bakal sama dengan dari pointer si B, dan juga nilai dari pointer si B itu bakal sama dengan pointer dari sementara. Nah, di sini baru kita tutup. Aduh, ini salah. Ini harus titik koma, kemudian ini ditutup. Nah, kemudian kita bakal baru deklarasi lagi. Di sini kita bakal tipe datanya kita pakai integer main. Fungsi yang di atas ini gak muncul langsung, tapi dia bakal dipanggil setelah fungsi yang di bawahnya itu berjalan gitu. Integer main, kemudian kita bakal buka blok baru, kita buat singkat aja karena ini cuma cara yang kedua. Kita buat variabel itu variabel A dan juga variabel B. Titik koma. Kemudian kita buat cout menukarkan nilai. Tuh. Kita buat sini new line biar dia jadinya rapi. Kemudian kita buat titik koma. Nah, atau kita buat lagi di sini. Kemudian kita bakal minta perintah untuk memasukkan. Sebelumnya kita harus masukkan dulu biar user tahu kita itu minta data apa. Kita masukkan aja sini input nilai pertama. Dimana ketika dia minta input nilai pertama, kita bakal masukin cin nilai dari si A. Jadi koma. Kemudian kita minta yang kedua, input nilai kedua titik koma sama dengan ya inilah ini kita buat titik sama dengan kemudian ini titik koma, kemudian di sini kita buat cin dimana cin ini minta nilai dari si variabel yang kedua si B. Nah, kemudian di sini kita bakal manggil si fungsi fungsi void yang di atas. Oh ya, jadi untuk alur pertukarannya itu pertamanya kita tuh kan punya variabel sementara di sini. Guna variabel sementara di sini, alur pertukarannya itu jadi nilai dari variabel pointer A itu akan diisikan ke nilai dari variabel sementara. Kemudian nilai dari variabel pointer B itu akan kita isikan ke dalam ke dalam variabel pointer A. Dan yang terakhir, yang di sementara tadi, variabel sementara itu bakal kita isikan lagi ke variabel si B. Jadi alurnya itu seperti itu. Jadi kita bakal lanjut aja nih, langsung kita panggil si fungsi voidnya tadi yang di atas. Nah, tadi kan namanya change ya. Kita buat aja sini change. Dan untuk manggil kita harus pastikan kita pakai tanda dan di depannya. Dan A dan B gitu. Kemudian kita buat sini ini ada dua pula titik koma. Kemudian kita buat sini cout new line ya. New line biar dia rapi. Nilai hasil itu sama dengan ini titik koma. Maka si outnya itu hasil terbalik n nilai A titik sama dengan nilai si A. Kemudian setelah gitu
new line, nilai si B itu bakal menampilkan nilai si B, dimana ini udah ditukar. Oh ya, karena kita pakai fungsi void, kita nggak perlu pakai return 0 ya. Jadi ini udah bisa dijalanin. Kalau misalnya kita execute, compile and run, execute, compile and run. Nah, oh salah ini harusnya kita buat si out and line lagi. Nih, execute, compile and run. Nah, input pertama kita bakal buat 3, input kedua kita buat 2, maka hasilnya itu hasil si A. Yang A tadi kan 3, sekarang jadi 2, dan nilai si B itu jadi 3, ketukar dia. Ini konsepnya sama. Jadi langsung aja kita lanjut, nomor 1 udah, kita bakal ke nomor 2. Baik, kemudian kita bakal lihat ke program yang kedua. Di sini gunakan pernyataan if else untuk membuat program yang menerima input 2 buah bilangan bulat. Tampilkan hasil dari pembagian bilangan pertama dengan bilangan kedua. Jadi kita bakal langsung aja masuk ke dalam programnya. Seperti biasa, kita awali dengan include IOStream, di mana ini sebagai file header yang fungsinya salah satunya adalah manajemen memori. Kemudian kita masukin lagi using namespace, std standar, library-nya itu standar, cout ya. Kemudian kita buka lagi sini, kita deklarasikan integer main, fungsi main. Kemudian kita buat blok baru dan kita bakal deklarasikan variabel apa aja yang kita pakai di sini. Kita buat aja di sini karena kita pakai bilangan bulat, kita pakai tipe datanya integer. Kita buat sini variabel pertama dan juga variabel kedua. Kemudian di sini kita bakal buka lagi blok baru dan kita deklarasikan salah yang jangan deklarasi baru. Langsung aja kita di sini bakal masukin cout-nya. Jadi kita bakal cout perintahnya biar user itu tahu data apa yang kita minta dan ya biar nggak salah gitu. Inputkan nilai pertama titik, terus kita sini inline atau kita gini kan aja. Nah, kemudian kita masukkan cin, data yang diminta itu adalah nilai dari si pertama, titik koma, cout, inputkan nilai kedua, titik koma, kemudian cin untuk nilai yang kedua. Nah, ketika udah sampai sini, kita harus, karena kita menggunakan kondisi if else tadi, jadi kita masukin aja di sini sebagai syaratnya itu adalah if ketika nilai dari si kedua itu sama dengan 0, maka dia akan menampilkan cout bilangan kita kasih pesan aja di sini tuh tidak bisa dibagi ya. Tidak bisa dibagi, kemudian kita tutup. Nah, karena kita tadi pakai kondisi else ya, kita pakai if else. Jadi di sini kita tutup dulu, kemudian kita masukin else. Nah, dia bakal menjalankan perintah yang ini. Cout itu bakal menampilkan hasil dari pembagian adalah, nah, kemudian kita bakal menampilkan di sini. Kita bakal pakai operator garis miring ini. Kita bakal masukkan variabel pertama itu bakal dibagi dengan variabel kedua, di mana garis bagi ini artinya adalah dibagi. Nah, kemudian kita masukkan lagi di sini inline titik koma. Nah, sini oke. Kemudian kita masukin return 0 titik koma. Nah, kalau misalnya kita jalankan, kita execute, compile and run. Oh ya, di sini dari if kita belum buka blok dari if ternyata. Jadi harusnya kita buka blok. Nah, blok ini kan bakal gini. Kita execute lagi, kita compile and run. Masih belum juga rupanya. Nilai pertama itu 1, keduanya 2, 0, pembaginya adalah 0. Jadi gitu.
Kemudian nilai keduanya itu adalah 20. Hasilnya bakal 5 karena yang ada di rumusnya tadi itu adalah bilangan pertama itu dibagi kedua. Di mana di sini bilangan pertama adalah 100, 100 dibagi 20, 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Jadi ini untuk program kedua. Baik, kita akan lanjut ke soal yang ketiga, di mana soal yang ketiga ini kita menggunakan switch case, dan di sini ada 3 case di mana setiap case-nya itu berbeda-beda. Di sini ada untuk menghitung volume kubus, luas lingkaran, dan volume silinder. Dan di sini juga punya rumus yang berbeda masing-masing. Jadi di sini kita bakal butuh beberapa variabel, nggak lebih variabel lebih dari 3 lah gitu. Karena kita butuh variabel s, variabel ini untuk menyatakan CP 3,14, terus jari-jari dan juga tinggi. Langsung aja kita bakal buka di Dev C++, kita awali dengan hashtag include IOStream sebagai file header, manajemen memori, using namespace, std, kemudian kita integer main, sini, kemudian kita buka blok baru dan kita deklarasiin variabel apa aja yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan di sini variabel pertama adalah variabel menu ya. Pilihan aja lah, pilihan. Kemudian sini konstanta karena nilainya nggak berubah di sini konstanta. Jadi kita pakai konstanta, dan juga tipe datanya float, di mana tipe data float ini kan untuk tipe data yang dia tuh merupakan bilangan desimal. Float untuk nilai si P-nya itu sama dengan 3,14. Kemudian kita buat titik koma. Di sini float lagi karena jari-jari kan bisa berapa aja tuh ya. Jadi kita pakai tipe data float untuk variabel yang pertama itu tadi. Di sini dia minta ada sisi, jari-jari, dan juga tinggi. Itu kita masukin. Jadi sisi kita jadikan namanya itu S aja, float S. Kemudian jari-jari yang pertama untuk case yang kedua, dan juga jari-jari R2 untuk case yang ketiga. Oke. Kemudian satu lagi adalah kita butuh variabel tinggi. Kemudian kita buat titik koma dan kita buat cout untuk menampilkan menu operasi. Titik koma. Gitu aja. Inline titik koma, kemudian kita buat lagi menu operasi. Di sini baru kita masukin pilihannya. Dimana tadi yang pertama itu adalah menghitung volume kubus. Inline titik koma, cout. Kemudian yang kedua adalah menghitung luas lingkaran. Titik koma, kemudian cout. Yang terakhir adalah menghitung volume silinder. Nah, di sini kita tutup lagi. Nah, kemudian di sini kita bakal sein-kan untuk menentukan yang mana kita pakai. Baik, sebelum itu kita minta data dulu. Di sini inputkan input, silahkan pilih operasi. Kemudian di sini saya masukkan inline titik koma, baru di sini masuk si sein, di mana sein itu tadi kita masukin ke variabel pilihan. Sein jadikan variabel pilihan. Oke. Variabel pilihan kita buat sini titik koma. Kemudian barulah kita masuk ke fungsi switch. Nah, fungsi switch di mana di sini tadi kita kan variabelnya adalah variabel pilihan. Kita masukin variabel pilihan. Variabel pilihan kita buka blok baru di sini dengan case 1. Di mana case yang pertama ini
kita cout kan, inputkan sisi kubus, karena tadi kalau volume kubus kan masukkan sisi kubus ya, sisi kubus. Kemudian di sini kita buat titik koma, in sisi kubus. Tadi variabel untuk kubus kita pakai float cs tadi, s. Kita masukin s titik koma. Kemudian cout volume kubus adalah titik. Nah, di sini baru kita masukin operasinya, di mana operasinya adalah s dikali s dikali s dikali s, sisi kali sisi kali sisi. Kemudian kita tutup end line titik koma. Nah, kita break di sini. Break ketika kondisi terpenuhi, maka dia akan langsung keluar. Kemudian kita lanjut lagi ke untuk case yang kedua. Dimana case yang kedua ini itu ketika kalau yang pertama kan volume kubus, yang kedua luas lingkaran. Luas lingkaran. Di sini untuk yang kedua kita cout kan dulu. Inputkan untuk itu tadi apa? Oke. Inputkan jari-jari. Inputkan jari-jari lingkaran. Nah, inputkan jari-jari lingkaran, disini buat titik koma, baru kita sein-kan. Sein. Dimana sein itu untuk R1. Titik koma. Kemudian cout. Coutnya adalah luas lingkaran adalah titik koma ndl endline. Kemudian kita salah. Luas lingkaran itu bukan endline, tapi di sini sama seperti yang di atasnya, di sini adalah si rumusnya. Dimana rumusnya tadi kalau tidak salah adalah pi, dimana nilai si pi ini tadi kan adalah 3,14 dan tidak bisa berubah ya. Nilainya adalah pi dikali R1 dikali R1 lagi. Nah, kemudian kita inline. Kenapa kita pakai R1? Karena R1 ini bakal kita masukkan, karena R1 kita masukkan ke sini, maka tadi kita butuh 2 jari-jari di sini. Nah, kemudian kita masukkan break titik koma. Nah, kita lanjut lagi. Di sini adalah case yang ketiga, di mana case yang ketiga ini adalah menghitung volume silinder. Ya, pertama kita bakal cout. Di mana cout inputkan jari silinder titik koma, titik koma. Kemudian kita sein-kan, di mana sein ini membutuhkan nilai dari si R2. Kemudian kita cout, baru masuk ke rumus kayak yang sebelumnya. Cout hasil sebelum itu ada yang belum lagi. Ternyata kita kan tadi di rumusnya, kalau tidak salah kita butuh tinggi, jadi kita harus masukkan tingginya juga. Maka kita masukkan inputkan tinggi silinder. Nah, setelah diinputkan tinggi silinder titik koma, kita sein-kan tinggi tadi kan itu sama dengan T. Nah, T titik koma. Kemudian kita cout, ini baru menampilkan hasilnya, di mana hasilnya cout itu menampilkan volume silinder adalah titik koma nilai dari P dikali R2 dikali R2 kali R2 dikali tinggi, ditutup lagi endline titik koma break titik koma dan default cout menampilkan pesan bahwa maaf, format tidak sesuai. Sini inline titik koma. Kemudian sini karena tadi udah ditutup ya,
kita buat returnnya di bawahnya, return 0 titik koma. Jadi langsung kita bakal coba aja execute, compile and run. Nah, jadi hasil bakal seperti ini. Menu operasi, menghitung volume kudus. Jika ingin pilih yang itu, klik 1, ini klik 2, klik 3, silahkan dipilih operasi. Contohnya saya mau masukkan perintah yang pertama, maka kita masukkan 1, lalu enter. Inputkan sisi kubusnya saya buat 5, maka hasilnya 125, karena 5 dikali 5 itu 25, 25 dikali 5 itu 125. Kalau misalnya kita coba lagi dengan rumus yang lain, misalnya itu rumus yang ketiga, volume silinder, jari-jarinya itu 4, tingginya adalah 10, maka hasilnya adalah 502,4. Jadi ini untuk program yang ketiga, untuk yang menggunakan rumus dari switch case. Baik, selanjutnya untuk soal yang keempat, di mana soal yang keempat ini adalah buatlah algoritma dan program untuk menampilkan semua bilangan genap yang terletak di antara 20 sampai dengan 200 dengan menggunakan while or do while. Nah, jadi langsung aja kita ke ini ya, konsolnya. Jadi kita langsung lanjut. Di sini kita buat lagi include IOStream sebagai kepala, file header, kemudian using namespace, std standar, titik koma. Kemudian kita pakai integer main, dimana kita buka blok baru dan kita deklarasiin variabel apa aja yang kita pakai di sini. Variabel yang saya gunakan di sini kita pakai tipe datanya integer, kita masukin integer. Kemudian kita butuh dua variabel di sini karena yang satu itu sebagai dua-duanya sebagai batas paling bawah dan juga batas paling tingginya 20 sampai 200. Jadi kita pakai aja di sini itu integer A dan juga integer B. Integer B ini kita bisa modif, kita bisa buat gini aja. Dimana integer A itu adalah 20 dan integer B itu nilainya adalah 200 sebagai batasnya. Kemudian kita bakal masukin cout, menampilkan bilangan genap dari 20 sampai 200 adalah titik. Ini kita buat inline, titik koma. Harus diginiin dulu. Nah, kemudian di sini dia bakal memunculkan si cout deret bilangan genap n. Terus kita buat titik koma di sini. Kemudian kita masukin fungsi while, di mana fungsi while ini sebagai syaratnya selama nilai dari si variabel si A itu nilai dari variabel si B itu lebih kecil sama dengan dari A, maka dia akan menjalankan program yang selanjutnya, yaitu adalah cout nilai dari si variabel yang B itu. Ini kita buat titik koma. Kemudian apabila operasi ini berjalan, maka ada penambahan nilai di variabel B, di mana variabel B-nya akan kita variabel B di variabel A ini sebenarnya. Ini ketukar di variabel A apabila nilai si A kecil dari B. Nah, nilai dari si A ini akan ditambah sama dengan 2 setiap kali ada operasinya. Jadi kalau misalnya kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Line. Oke, kita hapus saja. Kita pakai gini. Oh, salah. Ini rupanya harusnya titik koma. Execute, compile and run. Nah, hasilnya bakal salah. Salah di rumus nih. Cout itu harusnya nilai dari si A kecil sama dengan nilai dari si B, dimana si B ini adalah batasnya. Kemudian nilai dari si ini harusnya A. Nah, si A. Kemudian kita execute compile and run, maka hasilnya adalah ini.
Ada 2, 4, ada 20, 20, 22, 24, 26, 28 sampai 200. Ini semua adalah bilangan genap. Bilangan genap, makanya dia di sini kita pakai penambahannya itu 2. Kalau misalnya kita mau buat ada kayak inputannya, kita juga bisa jadi tambahin C-in di sini. Tapi dengan syarat si nilai B jangan kita berikan nilai. B-nya nggak usah diberi nilai. Kemudian di sini kita masukin lagi cout, inputkan batas nilai. Inputkan batas nilai, kita buat sini inline, titik koma. Inline, kemudian Cin. Kita akan memasukkan nilai ini sebagai nilai si B. Nah, titik koma. Nah, ketika sudah seperti ini, baru kita execute kompileran. Nah, jadi kita di sini bisa nentuin batasnya mau sampai berapa. Kalau misalnya kita mau jadi 1000, maka dia akan batasnya sampai 1000, dari 20 sampai 1000. Jadi ini adalah jawaban dari program nomor 4 menggunakan while atau do while. Di sini saya menggunakan while. Ketika ini terpenuhi, maka dia akan menampilkan ini si out hasil dari si variabel A, di mana variabel A ini terus mendapati kenaikan nilai sebanyak 2 setiap kali ada operasinya. Ketika sudah sampai sini, dia akan kembali lagi ke atas ke baris 12 dan terus berulang-ulang sampai batasnya tersebut sudah sampai. Baik, kemudian untuk soal nomor 5 di sini diminta untuk buatlah algoritma dan program untuk menghitung jumlah angka dari suatu bilangan, di mana contohnya di sini adalah angka 3255, dia itu ditambah per angkanya, per digitnya. Jadi itu kan ada 3, 2, 5, 5 ditambah semua 3 tambah 2, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 5, 15. Jadi langsung aja kita bakal coba-coba di konsol ya. Jadi seperti biasa kita awali dengan hashtag include iostream sebagai file header. Salah satu fungsinya itu untuk manajemen memori, include iostream, kemudian using namespace sebagai library, bahwa ini library yang kita gunakan itu merupakan standar. Kemudian kita menggunakan integer main nama fungsinya. Kemudian kita buka blok baru dan kita deklarasiin fungsi variabel apa aja yang ada di yang bakal kita gunakan nantinya. Di sini saya menggunakan variabel dengan tipe data integer karena ini merupakan bilangan bulat ya. Kemudian di sini saya beri nama yang pertama adalah integer dari bilangan. Kemudian yang satu lagi adalah jumlah digit, yang dimana kita berikan nilai si jumlah digit nilai pertamanya itu sama dengan 0. Kemudian kita buat titik koma dan kita outkan bahwa nilainya itu adalah di sini adalah menghitung jumlah digit angka. Nah, kemudian di sini ini harus kita tutup dulu titik koma. Kita siapkan lagi, inputkan angka titik koma. Kemudian kita sein-kan, di mana sein di sini kita masukkan ke dalam bilangan, nilai dari si bilangan. Nah, di sini saya menggunakan perulangannya itu adalah perulangan while selama untuk rumusnya di sini while ketika nilai dari si bilangan itu tidak sama dengan 0, maka dia akan melaksanakan perintah selanjutnya yang akan saya buka dengan blok baru di sini, di mana rumusnya yang akan dikerjakan adalah jumlah digit itu sama dengan jumlah digit ditambah nilai dari si bilangan. Oh ya, ini bilangannya kan B-nya gede besar di depan, kan harus B gede juga bilangan. Nah, di sini kita pakai modulus persen. Modulusnya itu modulus 10. Titik koma. Kemudian kita buat lagi di sini di bawah adalah bilangan itu sama dengan nilai dari bilangan itu sendiri dibagi 10.
titik koma. Nah, ketika nilai dari sini itu memenuhi, maka dia akan menjalankan perintah yang ini, proses yang di bawahnya. Nah, jadi ketika ini udah selesai, dia akan berulang-ulang-ulang terus sampai dia kondisinya itu adalah salah. Ketika salah, dia akan langsung lanjut ke baris di luar dari while ini, yaitu di baris ke-17 saya mau buatnya. Jadi saya mau buat sini cout, maka dia akan menampilkan nilai dari si jumlah di digit angka adalah titik koma. Nah, di sini saya buat nilai dari si bilangan. Nilai dari si jumlah digit. Titik koma. Lalu kita buat sini return 0 titik koma. Nah, coba kita execute di sini. Compile and run. Nah, sini ada menghitung jumlah digit paling atas. Terus ini bisa kita cantik lagi jadi cout line titik koma, execute, compile and run. Nah, di sini menghitung jumlah digit angka, inputkan angka. Di sini saya mau menambahkan angka 456. Maka jumlah digit angkanya adalah 15, di mana itu adalah hasil dari 6 ditambah 5 ditambah 4. Setiap digitnya ditambahkan. Jadi hasilnya akan seperti itu. Kalau misalnya kita gunakan lagi angka yang berbeda, misalnya di sini saya mau buat angkanya adalah 555, maka hasilnya adalah 15, di mana itu adalah hasil dari 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi begitu adalah jawaban dari program yang ada di nomor 5. Hasilnya seperti ini.